Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu tantangan yang sering kita alami saat sholat adalah fokus. Kadang, tubuh kita sudah di atas sajadah, tetapi pikiran malah berkelana kemana-mana. Hal ini sangat wajar, mengingat kita sebagai manusia memiliki banyak sekali urusan dan beban pikiran. Namun, sholat adalah momen istimewa untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menghadirkan kekhusyukan agar sholat kita lebih berkualitas. Mari kita bahas beberapa tips sederhana untuk membantu agar saat sholat pikiran kita tidak mudah mengembara. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum sholat. Sebelum memulai sholat, luangkan waktu beberapa saat untuk menenangkan pikiran. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan pelan-pelan, agar tubuh dan pikiran menjadi rileks. Jika ada hal-hal yang mengganggu pikiran, cobalah untuk tidak memikirkannya selama sholat. Berwudu dengan sungguh-sungguh juga sangat membantu untuk membersihkan hati dan pikiran. Wudu bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga bisa menjadi sarana menenangkan diri. Fokuskan niat bahwa dengan wudu ini, kita akan menghadap Allah dalam keadaan bersih. Yang kedua, pahami makna setiap bacaan sholat. Salah satu alasan pikiran kita mudah teralihkan saat sholat adalah karena kita tidak memahami arti dari bacaan sholat. Jika kita mengerti arti setiap kalimat yang diucapkan, hati akan lebih mudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika membaca surah Al-Fatihah, resapi arti setiap ayatnya. Ketika kita memohon ihdinas syiratal mustaqim, kita benar-benar memohon petunjuk agar Allah menunjukkan jalan yang lurus bagi kita. Dengan memahami makna setiap kalimat, hati dan pikiran akan lebih hadir dalam setiap gerakan sholat. Yang ketiga, fokus pada gerakan dan ketenangan tubuh. Setiap gerakan dalam sholat memiliki makna yang mendalam. Ruku, sujud, berdiri tegak, semua ini adalah simbol dari ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melakukan setiap gerakan, coba rasakan setiap pergerakan tubuh kita. Lakukan gerakan sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ketika tubuh kita bergerak dengan penuh kesadaran dan ketenangan, pikiran kita pun akan ikut fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga pikiran agar tidak melayang kemana-mana. Yang keempat, bayangkan seolah-olah sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah momen istimewa di mana kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang sholat, maka dia sedang berkomunikasi langsung dengan Rabb-Nya. Coba bayangkan saat sholat, kita sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala keluh kesah kita. Dengan membayangkan kehadiran Allah di hadapan kita, hati akan lebih mudah merasakan khusyuk dan pikiran kita tidak akan mudah teralihkan. Yang kelima, perbanyak zikir dan doa sebelum sholat. Untuk membantu pikiran lebih tenang, perbanyak zikir dan doa sebelum memulai sholat. Zikir akan menenangkan hati dan menjernihkan pikiran dari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan. Beberapa zikir seperti istighfar, subhanallah, atau la ilaha illallah dapat membantu kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Dengan begitu, saat sholat dimulai, pikiran kita akan lebih fokus. Yang keenam, lawan gangguan setan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan adalah makhluk yang selalu berusaha mengganggu ibadah kita. Salah satu caranya adalah dengan membuat kita mudah teralihkan saat sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika setan menggodamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Saat merasa pikiran mulai berkelana, segera ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran ini, kita dapat melawan gangguan setan yang mencoba merasuk kekhusyukan. Yang ketujuh, ingat bahwa waktu kita terbatas dan setiap sholat bisa jadi yang terakhir. Salah satu cara efektif untuk menghadirkan khusyuk adalah dengan mengingat bahwa hidup kita di dunia sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu apakah sholat yang sedang kita lakukan adalah sholat terakhir kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan,
Kerjakanlah sholat seperti sholatnya seorang yang akan berpisah dengan dunia ini. Saat kita ingat bahwa setiap sholat bisa menjadi kesempatan terakhir, hati akan lebih sungguh-sungguh dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, perbaiki kualitas bacaan sholat. Memperbaiki tajwid dan memperindah bacaan sholat juga bisa meningkatkan kekhusyukan. Bacaan yang benar dengan intonasi yang baik akan membuat kita lebih menikmati setiap ayat yang diucapkan. Saat kita menikmati bacaan sholat, pikiran akan lebih terfokus dan tidak mudah teralihkan. Oleh karena itu, perbaiki dan pelajari bacaan sholat agar hati lebih mudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, jadikan sholat sebagai waktu khusus dengan Allah tanpa gangguan. Buatlah sholat menjadi waktu eksklusif kita dengan Allah. Jauhkan segala gangguan, seperti ponsel atau hal-hal yang membuat kita tergesa-gesa. Sebisa mungkin pilih tempat sholat yang tenang dan nyaman. Ingat bahwa sholatlah adalah momen kita berkomunikasi dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Jika kita bisa menghadirkan Allah dalam hati dengan sungguh-sungguh, sholat akan menjadi waktu yang sangat berharga. Yang ke-10, bersabar dalam melatih kekhusyukan. Menghadirkan kekhusyukan dalam sholat tidak bisa langsung sempurna. Butuh proses dan kesabaran untuk bisa benar-benar fokus dan khusyuk. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk bersabar dalam setiap upaya meningkatkan kualitas ibadah. Jika dalam satu sholat, pikiran masih sering mengembara, jangan putus asa. Terus perbaiki dan berusaha menghadirkan Allah di hati kita setiap kali sholat. Lambat laun, kekhusyukan akan lebih mudah kita rasakan. Jadi, sahabat beriman, sholat adalah tiang agama dan momen spesial kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat yang khusyuk, insya Allah hidup kita akan lebih diberkahi dan penuh ketenangan. Mari kita terus berusaha memperbaiki kualitas sholat kita agar pikiran tidak mudah teralihkan kemana-mana. Semoga tips ini membantu kita dalam menjaga kekhusyukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.